وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. Nah, jadi sampai di sini kira-kira mana yang lebih kuat menurut antum? Imam Nawawi udah dukung nih, kuat secara dalil. Ya enggak apa-apa, antum katakan aja yang batal. Antum pegang yang batal. Anda nunggu antum sesat, antum nanti nunggu saya. Jangan ikut Haidi Rahman, ikut para ulama. Adapun saya lebih cenderung berpihak kepada jumhur ulama. Artinya nggak batal. Yang hati-hati dan paling kuat dalilnya batal. Maka antum nggak ngambil yang hati-hati, satu unta tidak ada di Indonesia. Kemudian yang kedua, jumhur ulama lebih dekat kepada kaidah batalnya wudu. Diriwayatkan dari Ali ibn Abi Thalib dan kemudian Abdullah ibn Abbas, secara umum kaidah pembatal wudu itu yang keluar dari badan, bukan yang masuk. Maka ketika ada hadis atau khabar yang menyatakan sesuatu yang masuk itu seolah-olah batal, maka itu dibawa kepada makna yang lain, gitu loh. Maka dia hanya anjuran saja. Ini pilihan saya. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah tadi setelah mengatakan semua jawaban-jawabannya mazhab Syafi'iyah terhadap hadis Jabir bin Abdullah terhadap hadis Jabir bin Samurah dan hadis Barra ibn Azib ini, itu jawaban-jawabannya lemah. Bahkan Al-Imam An-Nawawi mengatakan ini banyak ulama mazhab kita mendatangkan hadis-hadis sebagai tandingannya hadis Jabir bin Samurah dan hadis Barra bin Azib, tapi semuanya lemah. Kata Imam Nawawi, wa taraktuhu li dha'fihi. Saya tinggalkan itu, saya enggak cantumkan di dalam syarah Muhadzab ini karena memang dhaif, gitu loh, kata Imam Nawawi. Nah, Imam Nawawi rahimahullah di akhir penjelasan ini beliau mengatakan wa aqrabu ma yustarwahu ilaihi, yang mana bisa membuat kita rehat, istirahat sejenak, bisa merehatkan para ulama Syafi'iyah terhadap pendapat mereka bahwasanya tidak batal, dan lebih merehatkan, menenangkan dan membuat istirahat jumhur ulama dari menjawab dalilnya pendapat yang membatalkan tadi, gitu kan ini dihadapkan dengan hadis, gitu loh. Jadi ngeri kalau hadap-hadapan sama hadis Nabi itu. Artinya seolah-olah kita ini mendebat Rasulullah, waliyadzubillah, gitu loh. Seolah-olah kan mendebat Rasulullah. Maka berpikir keras bagaimana agar kita tetap ikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tidak mengedepankan ra'yu kita, gitu kan. Nah, kata Imam Nawawi wa aqrabu ma yustarwahu ilaihi, yang bisa membuat lebih tenang itu qaulul khulafa'ir rasyidin, pendapatnya khulafa' rasyidin yang 4. Karena diriwayatkan dari dihikayatkan oleh Al-Imam An-Nawawi di sini, pendapat khulafa' rasyidin yang 4 ini adalah tidak batal wudu dengan makan apapun secara umum. Bahkan tadi dari Ali bin Abi Thalib yang masuk itu nggak batal, apapun itu, gitu loh. Ini aja yang paling kuat, gitu kan. Nah, maka dari sini saya ingatkan kembali ada kaidah yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Dawud kemarin, pernah saya sampaikan, idza tanaza'al khabarani an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nudhira ila ma 'amila bihi ashabuhu min ba'dih. Kalau antum mendapati ada pertentangan dua khabar, dua hadis Nabi, yang satu kok mengatakan begini, satu kok mengatakan begitu, seolah-olah bertentangan, maka lihat apa yang diamalkan oleh para sahabat. Yang diamalkan di sini oleh para sahabat, mereka tidak menganggap itu batal. Tetapi kalau mereka itu berwudu karena makan daging unta, iya mereka berwudu, gitu.
Tetapi apakah berwudunya itu dengan i'tiqad, dengan keyakinan ini batal, atau hanya sekedar ingin menyegarkan diri saja? Karena daging unta itu panas. Antum jangan makan unta, di sini makan kambing aja kan panas gitu loh. Apakah untuk tujuan itu gitu kan? Nah, ini yang keterangannya itu belum jelas. Nah, hingga disitulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk berijtihad. Nah, ini di akhir pembahasan kita, itu tadi pilihan madhabnya sudah saya sampaikan. Saya lebih cenderung kepada pendapat jumhur. Nah, ketika antum nanti berpegang dengan pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal, bagus, dan itu yang kuat secara dalilnya, dan juga didukung oleh Al-Imam Al-Baihaqi, meskipun beliau seorang Syafi'i, dan didukung juga oleh Al-Imam An-Nawawi, meskipun Imam Nawawi seorang Syafi'i. Tapi di sini kita ingin mengambil hikmah dari perbedaan pendapat para ulama ini. Jadi ketika kita melihat Imam Baihaqi, Imam Nawawi, kenapa kok lebih berpegang dengan pendapat yang batal, meskipun pendapat tersebut bertentangan dengan madhabnya? Itu tidak lain karena pengagungan mereka terhadap hadis Nabi SAW. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwasanya hadis Nabi, sunnah Nabi ala ra'si wal ain, sudah ini dijunjung tinggi di atas di atas kepala kita masing-masing. Orang Arab mengatakan ala ra'si wal ain gitu kan, sudah terima itu di atas kepala. Kalau ungkapan bangsa kita, bangsa Indonesia ini menjunjung tinggi, ya, itu ungkapan bahasa kita kan. Tapi yang perlu antum yakini juga, jumhur ulama yang berpendapat tidak batal, jangan antum yakini, jangan antum menuduhkan kepada mereka menyelisihi dan menentang sunnah, enggak. Wal'iyadu billah. Mereka tetap mengamalkan sunnah tersebut, tapi dengan makna yang lain. Mereka tetap berwudu dengan karena makan daging unta tetap berwudu gitu loh, pendapat jumhur ini. Tapi tidak meyakini wajibnya itu saja. Jadi meyakini hanya sebatas hanya sebatas sunnah. Kalau habis makan daging unta wudu, tapi wudunya itu bukan dalam arti dia membatalkan, bukan dalam arti makan daging untanya itu membatalkan wudu, tidak. Inilah yang kalau kita lihat semuanya ini, dua-dua pendapat ini sama-sama kembali kepada sunnah. Sama seperti yang dahulu pernah kita bahas, Imam Malik berpendapat usap semua wajib, Imam Syafi'i berpendapat usap semua itu sunnah. Bukan berarti Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan udah nggak usah diusap semua, begini-begini aja, nggak pernah Imam Syafi'i gitu. Imam Syafi'i tetap menganjurkan semua gitu loh. Hanya saja kadarnya itu tidak sampai wajib. Itu saja pendapatnya Imam Syafi'i. Nah, demikian pula jumhur. Tetap bukan tetap makan daging unta, tetap wudu gara-gara makan daging unta, tetapi kadar wudunya itu bukan dalam rangka dia telah batal wudunya, tetapi karena dianjurkannya berwudu karena makan daging unta. Jadi kita lihat kedua-dua pendapat di atas itu dua-duanya dilandasi semangat untuk khidmah kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita berhusnuzon kepada para ulama mengatakan oh ini telah menyelisihi, oh itu telah menyelisihi, atau bahkan kita nanti menghembuskan di tengah-tengah umat bahwasanya mazhab ini bertentangan dengan sunnah. Enggak, antum mau ikut Nabi atau mau ikut mazhab, jangan gitu ngomongnya. Tapi ngomongnya apa? Semua ulama madhab yang kita yakini dan kita husnuzon kepada mereka berkhidmah kepada sunnah, dan mereka berupaya untuk memahamkan umat ini terhadap sunnah. Ini kesimpulan dan faedah yang bisa kita ambil dari pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai amal saleh kita dan pemberat timbangan kebaikan kita nanti di akhirat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.